Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanyalah sekedar obrolan biasa, jadi jangan dianggap serius. Kita mulai masuk topik pembahasan yang berjudul harapan membuat dirimu bertahan. Nah, harapan terhadap sesuatu dapat membuat diri kita bertahan dari kondisi yang tidak ideal menurut kita. Kondisi yang tidak ideal itu banyak macamnya. Misalnya, kita tidak nyaman pada tempat kerja, tidak nyaman saat belajar, atau males banget gitu untuk mengerjakan sesuatu. Itu kan tidak nyaman buat diri kita. Ataupun saat kita harus mempertahankan hidup kita saat mau dirampok misalnya, atau dibegal, itu kan tidak nyaman. Harapan itu bisa membuat kita itu bertahan di kondisi tersebut. Nah, sebelum masuk ke manfaat atau positifnya gitu tuh dari harapan, saya ingin menyampaikannya melalui sebuah cerita eksperimen tentang tikus tenggelam. Nah, saya ceritakan dulu dari awal. Jadi ada percobaan yang menguji bagaimana harapan itu bekerja pada hewan tikus. Nah, tikus ini diseleksi terlebih dahulu nih. Jadi ada tikus yang diternak, ada tikus liar. Nah, semua tikus ini nanti akan dilakukan dalam apa ya, percobaan gitu. Dalam percobaan yang memiliki dua kondisi yang berbeda. Jadi yang kondisi yang pertama itu tikus-tikus itu akan ditenggelamkan, lalu diukur waktunya berapa. Nanti yang percobaan kedua tuh ditenggelam juga, jadi tikusnya dibuat tenggelam, tapi sebelum dia benar-benar tenggelam, sebelum mati gitu ya, mati tenggelam, tikus itu diselamatkan dulu. Jadi yang pertama itu dibiarin tenggelam sampai mati, yang percobaan kedua itu ditenggelamkan dulu pertama kali, terus diselamatkan sebelum mati tenggelam, terus ditenggelamin lagi gitu, sampai ya mati. Lalu diukur tuh kedua percobaan itu, percobaan yang pertama dan yang kedua. Nah, lagi yang percobaan pertama nih, kan dicelupin dulu tuh tikus kan di dalam suatu wadah, dilihat tuh, dihitung waktunya. Saat dilihat waktunya tuh, oh si ilmuwan tuh mencatat rata-rata tikus hidup itu bisa mencapai mungkin 15, mungkin 20 menit. Jadi nggak sampai 1 jam tikus udah pada mati tenggelam di percobaan yang pertama. Lalu ketika yang percobaan kedua, tikusnya ditenggelamkan, lalu diselamatkan sebelum tenggelam, terus ditenggelamin lagi. Para ilmuwan tuh mencatat matinya tikus ini nih jauh lebih lama dibandingkan dengan percobaan yang pertama, dan perbedaannya itu sangat jauh, bisa mencapai mungkin 24 jam lebih. Jadi tikus ini bisa bertahan hidup ya, walaupun dalam kondisi yang tidak ideal ya, ditenggelamkan tadi, bisa mencapai 24 jam dibandingkan dengan tikus yang percobaan tikus yang pertama, hanya gak sampai 1 jam lah. Nah, ini memberikan suatu gambaran gitu, bagaimana suatu harapan kepada makhluk hidup, dan bisa menyebabkan kita itu lebih bertahan gitu. Tadi makhluk tadi bisa lebih bertahan ketika memiliki harapan. Kan kalau tikus pertama nih, ketika ditenggelamkan kan dia tidak punya harapan untuk diselamatkan. Tapi kalau untuk percobaan kedua, tikus-tikus tadi itu kan pertama kali diselamatkan, maka tikus ini kayak memiliki asumsi gitu, kemungkinan kalau misalnya saya bertahan lebih lama, maka saya akan diselamatkan. Ada asumsi seperti itu mungkin. Ada hewan-hewan tadi yang di percobaan kedua. Jadi makanya si tikus ini akan
mempertahankan hidupnya lebih lama dibandingkan yang percobaan pertama, karena ada harapan tadi, karena kan udah diselamatin nih sekali nih, pasti kayak kalau saya bertahan lebih lama mungkin ada penyelamatan yang kedua ataupun yang ketiga gitu. Nah, kita hubungkan ya tadi ya kan percobaannya udah selesai tuh, kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari manusia ya. Yang pertama nih, untuk di negeri ini kan juga sama ini, awalnya kan kita dijajah dulu nih, para pejuang juga pada mati-matian mempertaruhkan nyawanya, hartanya dan segalanya untuk membuat negeri ini merdeka. Nah, seperti itu juga. Padahal mungkin mereka nggak tahu kapan ini akan berakhir, ataupun nggak bakal sampai tahu kapan gitu kan. Tapi mereka terus berjuang sehingga pada akhirnya kita bisa merdeka dan menikmati kemerdekaan. Seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Kalau misalnya para pejuang itu tidak memiliki harapan sama sekali pada negeri ini, tidak memiliki harapan pada generasi selanjutnya, maka buat apa memperjuangkan kemerdekaan? Nah, gitulah. Itu satu contoh besarnya ya dari negeri ini ya. Ya. Nah, kalau contoh kedua mungkin bisa kita hubungkan di ini, harapan orang tua kepada anaknya. Kan orang tua tuh kadang-kadang mau berkorban dari segi apapun tuh untuk memperjuangkan kebaikan anaknya. Kalau yang nggak punya ya, biasanya nggak punya itu kadang harus kerja lebih lama, ngambil lembur. Lalu kalau misalnya udah kerja masih belum tercukupi, misalnya untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan sekolah, orang tua itu biasanya mau berkorban ya, itu bahkan menjual gitu harta bendanya, apa yang mereka miliki untuk kepentingan anak-anaknya. Nah, ini buat apa mereka melakukan itu kalau kalau mereka tidak memiliki harapan pada anaknya, tidak memiliki harapan bahwa anaknya ini bisa memperbaiki kehidupan keluarganya, atau tidak, paling minimal gitu orang tua tuh mikir setidaknya keturunan atau generasi selanjutnya itu tidak harus menderita seperti dirinya. Nah, seperti itu. Jadi ketika harapan itu ada, maka segala hambatan, segala rintangan itu akan mudah untuk dilalui gitu. Nggak berat, nggak bisa bilang nggak berat juga ya. Tapi lebih rela aja untuk dilepas gitu dibandingkan dengan kalau orang nggak punya harapan, ya pasti orang tua yang tidak memiliki harapan pada anak itu akan membiarkan saja anaknya seperti itu. Lalu yang eh, ketiga contohnya kayak ini sih, kayak harapan atau cita-cita kita nih, kita hubungkan aja. Kalau misalnya kita nggak punya harapan pada keinginan kita, maka buat apa kita berjuang kalau kita tidak akan sampai misalnya, gitu kan. Kalau misalnya kita memiliki harapan untuk sampai, maka kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan kita atau cita-cita yang kita inginkan. Nah, gitulah pokoknya. Jadi pentingnya harapan buat kehidupan tuh seperti itu. Lalu mungkin muncul pertanyaan itu, seberapa lama gitu harapan ini akan bertahan? Tergantung Anda percaya terhadap harapan tersebut. Kalau misalnya nggak terlalu percaya ya mungkin sebentar, hitungan hari mungkin. Tapi kalau misalnya Anda benar-benar percaya, maka mungkin sampai eh, hidup Anda berakhir, harapan itu tetap Anda pegang, Anda tetap bertahan untuk mencapai tujuan tersebut, karena harapan itu masih ada dan Anda masih yakin untuk bisa mencapainya gitu kan. Nah, setelah itu kita mungkin bisa ngebahas manfaat-manfaatnya gitu lah. Manfaat-manfaatnya tadi, kalau misalnya harapan itu terus dipertahankan, maka ini akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan udah tercapai kan pasti kita akan bahagia kan, udah senang kan, karena harapan itu kan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya keinginan kalian tercapai, pasti kalian akan bahagia, akan menikmati apa yang telah kalian perjuangkan, seperti itu kan. Nah, tercapai harapan. Lalu yang kedua, kalian akan mengurangi atau tidak memikirkan hambatan. Saya umpamakan seperti orang yang mendaki gunung.
Itu mendaki gunung kan capek kan, harus mendaki lereng, misalnya mendaki tebing, terus misalnya kalau hujan itu mungkin lumpur, medannya mungkin berat, terus mungkin kayak berjam-jam. Terus kalau misalnya kita tidak punya harapan untuk sampai ke puncak, buat apa kita lakukan? Harapan tuh pasti ada untuk sampai ke puncak. Misalnya kalau misalnya udah ini ya, udah naik gunung, setidaknya harapan kita tuh sampai ke puncak atau mungkin menikmati yang namanya sunrise. Kita kan nggak pernah tahu, tapi harapan tuh pasti ada, sehingga betapapun capeknya kita, betapapun beratnya rintangan saat mendaki gunung, kita bisa mencapainya gitu, bisa menghiraukan halangan-halangan tadi untuk mencapai ke puncak tadi, ke tujuan kita, ke harapan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mengurangi atau menghilangkan segala hambatan gitu untuk sampai tadi manfaatnya. Lalu yang ketiga itu kita bisa memaksimalkan seluruh kemampuan kita untuk mencapai tujuan tadi. Jadi kan kadang-kadang orang itu bilang kayak udah berusaha, udah melakukan sesuatu misalnya, tapi kadang apa yang kita lakukan tuh tidak maksimal, tidak menggunakan seluruh kemampuan diri kita gitu. Bayangin ya, misalnya ini ya contoh yang paling dekat atau paling mungkin bisa kita rasakan, misalnya untuk keamanan atau ya keamanan, kayak misalnya itu pas saat kalian dibegal, kalian kan misalnya jegat tuh, atau misalnya lagi naik motor lah, terus ada begal lewat atau perampok lewat, kalian mulai diincar, kalian mulai dikejar, dan kalau kalian nggak melarikan diri, maka nyawa kalian terancam atau enggak harta benda kalian tuh hilang gitu kan. Ya, untuk menghindari tersebut kalian akan berusaha untuk lari, untuk menjauh gitu. Kalau naik motor mungkin ngebut kan untuk menghindari begal tadi atau perampok tadi. Nah, kalian akan sekuat naga gitu. Misalnya kalau ngegas, langsung gas secara maksimal full gitu kan untuk larian. Terus kalau misalnya kalian mungkin jalan kaki, kalian akan lari sekuat tenaga untuk menghindari tadi ancaman tadi kan. Kalian kan kalau misal lari biasa mungkin capek ya, kayak wah lari 1 kilo itu kayak eh, langsung capek lah, langsung lemah gitu kita kan. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tadi, maka rintangan tadi itu kayak kita tuh kayak pokoknya kalau kita nggak maksimal apa yang kita punya gitu, nggak maksimal, kita nggak berjuang, maka hidup kita akan mungkin bisa berakhir ataupun harta benda kita tuh hilang. Jadi apa yang kita punya itu dikeluarkan semua. Biasanya hal seperti ini tuh jarang keluar di saat atau kondisi yang normal gitu, atau mungkin kondisi yang biasa kita temui mungkin ini ya, the power of kepepet kan. Kadang kalau kalian kepepet, itu tenaga kalian, segala energi itu keluar untuk menghindari suatu masalah gitu kan. Kayak tiba-tiba ide muncul, tiba-tiba suatu strategi itu bisa keluar gitu di saat-saat kepepet, di saat-saat kalian terdesak. Nah seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kalian tidak memiliki harapan, nah buat apa kalian berjuang di saat kalian terdesak seperti itu? Kalian terdesak dan ingin keluar dari masalah tersebut karena kalian memiliki harapan bisa keluar dari masalah tersebut. Walaupun harapannya mungkin kecil gitu, kayak misalnya ngerjain tugas gitu kan, udah deadline tinggal sejam lagi gitu kan, kalian akan menggunakan berbagai cara gitu untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Kalau kalian nggak punya harapan ya mungkin kan ya udah sejam lagi, pasrah aja gitu kan, gak bakal memperjuangkan hal tersebut gitu. Kalau kalian masih ada harapan ya bakal dikejar, bakal diselesaikan dengan berbagai cara gitu, seperti itu. Lalu nih ada saran aja ya, tadi kan udah manfaatnya tuh dijelasin panjang lebar ya, saran aja, kalian harus benar dalam menempatkan harapan kalian, karena ini sangat penting. Ketika harapan itu sudah diletakkan dan kalian percaya untuk bisa menggapai hal tersebut, maka perjuangkan. Kalau misalnya harapan itu salah untuk diletakkan, maka kemungkinan kalian bakal ngabisin waktu, membuang-buang tenaga kalian, dan kalian akan menyesal. Jadi udah mah nggak dapet,
gitu kan, capek, terus akhirnya nyesel, harusnya bisa melakukan hal lain yang lebih baik. Makanya kalian harus benar-benar bisa menaruh harapan itu di tempat yang tepat. Jadi jangan sampai salah naruh harapan kalian gitu. Karena ya nanti efek sampingnya ya tadi kan, udah mah nggak dapet, capek, nggak dapet apa-apa, terus nyesel gitu. Ya mungkin tadi ya, sedikit saran gitu dari saya pribadi. Nah mungkin sekian ya obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ditemukan adanya kebenaran di video ini, maka itu semua berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.